Pukul 7 pagi, Cat House. Mam, Cat menuruni tangga dengan berlari. Kau sudah siap sayang? Ucap Flora Wen. Yah, apa persiapan pestanya sudah selesai? Ucap Cat mencium pipi Flora. Yah, 95% persiapan sudah hampir selesai sayang. Flora mengelus rambut Cat. Aku sudah tidak sabar mam, ucap Cat senang. Tenanglah, apa kau sudah mencoba gaun yang Mom buat untuk pesta? Tanya Flora. Sudah mam, gaun itu benar-benar cocok untukku, ucap Cat tersenyum bahagia. Syukurlah, besok malam akan menjadi malam bersejarah untukmu dan oleh karena itu Mom membuatkan gaun khusus untukmu. Dan besok menjadi hal yang paling penting bagi hidupmu karena kau resmi di mata publik menjadi tunangan Lukas tanpa harus ditutup-tutupi lagi, ucap Flora senang. Ya mam, aku akan menjadi Kate Wilton Edison, ucap Kate tersenyum manis membayangkan dirinya menjadi istri Lukas. Nama yang bagus sayang, Mami benar-benar bangga padamu, ucap Flora. Ya sudah, Mam, aku berangkat sekolah dulu, ucap Cat mencium kedua pipi Flora lalu pergi berangkat sekolah. Wow, siapa ini? Ucap Lukas melihat Winter yang baru saja keluar dari mobil. Winter? Ucap Tiara kaget. Ben yang baru keluar dari mobil langsung berlari ke arah Bella. Mami, teriak Ben. Bella yang kaget akan kehadiran Ben langsung berjongkok menyambut Ben yang berlari memeluknya. Hai pangeran, aku merindukanmu, ucap Bella membalas pelukan mengusap pelan rambut Ben. Aku juga merindukanmu Mami, ucap Ben manja. Kau tumbuh dengan baik. Bagaimana dengan sekolahmu? Bella mengelus pipi tembem Ben. Aku pindah sekolah mam, ucap Ben semangat. Aku mau menyekolahkan Ben di sekolah baru. Minggu depan dia akan masuk sekolah, ucap Winter menatap Bella. Bella mengangguk mengerti. Tiara dan Lukas tampak diam tak bergerak. Kedua kakak beradik ini memikirkan sesuatu. Mami, cium aku, ucap Ben yang langsung membuat Lukas tersadar, langsung melotot ke arah Ben. Ya Ben, teriak Lukas membuat Ben kaget. Lukas, balas Bella berteriak menatap Lukas dengan tajam. Lukas langsung terdiam tak berani memerahi Ben. Ben, kau tidak rindu kepada diriku yang tampan ini? Ucap Lukas tersenyum manis, mencoba mengalihkan perhatian Ben. Ben tampak menggelengkan kepalanya kuat, lalu menunjuk Lukas dengan kesal. Kau tidak tampan kak, ucap Ben yang langsung membuat Lukas melongo. Ben lalu meraih tangan Winter dan menunjuk Winter. Kak Winter lebih tampan darimu, ucap Ben. Bella dan Tiara tampak menahan tawanya, sedangkan Lukas memayunkan bibirnya kesal. Bagaimana tidak, di mana-mana Lukas selalu disukai karena wajah tampannya. Tapi Ben dengan seenaknya mengklaim bahwa muka datar alias Winter itu lebih tampan dari Lukas. Baby, benarkah aku tidak tampan? Tanya Lukas kesal. Bella terdiam sejenak menatap Lukas. Bukannya menjawab, Bella malah kembali berbicara kepada Ben. Lukas yang melihat itu langsung merenggut kesal, merasa diacuhkan. Tiara menatap Winter lama. Winter yang merasa ditetapi menatap Tiara balik. Mengerti arti tatapan Winter langsung membuka suara. Aku datang ke sini karena Ben ingin bertemu Cindy, ucap Winter. Tiara yang kaget, ia kira Winter tidak mengerti. Nyatanya Winter benar-benar tahu arti tatapannya. Oke. Ben sayang, masuk ke dalam. Cindy berada di dalam, ucap Tiara yang tersadar akan waktu. Oke, dah Mami.
Ben mengecup pipi Bella dan Tiara lalu menatap Winter yang mengangguk. Ben langsung berlari memasuki Mansion Edison. Tiba-tiba Lucas menarik Bella masuk ke dalam mobil, meninggalkan Tiara yang masih berdiri bersama dengan Winter. Tiara, berangkatlah bersama Winter. Aku akan mengantar Bella ke agensinya, ucap Lucas menghidupkan mesin mobil. Apa? Tapi tidak ada penolakan. Dan kau, hai muka datar, antar adikku sampai sekolah dengan selamat, oke? Jika dia mengalami sedikit goresan, maka kau akan kuhukum gantung, ucap Lucas langsung melesatkan mobilnya keluar dari halaman mansion. Lucas, teriak Tiara kesal melihat kelakuan kakaknya yang seenaknya. Ayo masuk, ucap Winter sambil masuk ke dalam mobilnya. Tiara mendeci kesal namun tetap memasuki mobil Winter. Selama perjalanan Winter dan Tiara tidak membuka suara. Winter yang sibuk melihat jalanan di depannya, sedangkan Tiara melihat jalanan dari kaca samping mobil. Guru itu tidak akan mengajarmu lagi, ucap Winter tiba-tiba memecah keheningan. Hah? Tiara yang kaget dan tak mengerti apa yang diucapkan Winter. Teman-temanku juga tidak akan mengajarmu lagi, sambung Winter. Tersadar, Tiara langsung mengerti kemana arah pembicaraan Winter. Syukurlah tidak ada yang sibuk mengejar Tiara lagi. Namun, bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan Winter terhadap sang guru dan teman-temannya? Tak tahan karena rasa penasaran yang tinggi, Tiara memutuskan untuk menanyakan kepada Winter. Apa yang kau lakukan? Tanya Tiara. Aku sedang menyetir mobil, ucap Winter santai. Maksudku, apa yang kau lakukan pada mereka? Ucap Tiara yang sedikit kesal karena jawaban Winter. Aku tidak melakukan apapun kepada mereka, ucap Winter cepat. Benarkah? Tanya Tiara sedikit tak percaya. Daripada kau memikirkan mereka, lebih baik kau pikirkan dirimu. Olimpiade matematika akan segera dimulai. Kuharap kau mempersiapkan diri dan kau masih ingat taruhan kita, bukan? Ucap Winter membuat Tiara langsung melupakan masalahnya dengan guru dan teman-teman Winter. Ya, aku masih ingat dan aku tidak akan kalah darimu, ucap Tiara penuh keyakinan. Kita lihat nanti, ucap Winter terselip senyum tipis di bibirnya. Tiara, aku ingin bertanya, ucap Winter membuat Tiara mengernyitkan dahinya. Tumben sekali Winter berkata seperti itu padanya. Silakan, ucap Tiara. Bukankah tadi yang di samping Lucas itu model yang terkenal, Bella Flores? Lalu kenapa Ben memanggilnya dengan sebutan Mami? Tanya Winter. Sejujurnya Winter cukup kaget melihat Ben yang memanggil Bella dengan sebutan Mami. Terlebih dia baru saja melihat Bella. Oh, Bella sewaktu kecil tinggal di panti tempat Ben dan Cindy diasuh, sehingga anak-anak di sana memanggilnya Mami. Tak terkecuali Cindy dan Ben, jelas Tiara. Lalu Bella yang selama ini membangun panti itu? Tanya Winter. Bisa dibilang alasan Bella bekerja sebagai model adalah untuk anak-anak di panti. Bukankah dia sangat baik dan berhati lembut? Tiara tersenyum lembut menerawang wajah Bella yang tampak tulus ketika tersenyum bersama Cindy. Ya, dia sangat baik, ucap Winter pelan. Sementara Lucas dan Bella di mobilnya. Baby, apa aku tidak tampan lagi? Tanya Lucas sambil menyetir mobil. Bella tak mau menyahuti ucapan Lucas. Ia lebih baik memainkan smartphone, membalas pesan dengan kristal. Ketidakpedulian Bella membuat Lucas kesal. Baby, jawab, apa aku tidak tampan lagi? Tanya Lucas mendekatkan wajahnya. Astaga Lucas, lihat ke depan, teriak Bella. Ini lampu merah, baby, ucap Lucas. Bella terdiam sejenak, melihat ke arah depan yang memang benar lampu merah dan artinya berhenti. Pantas saja Lucas sibuk mendekati dirinya. Bella menatap Lucas yang sedang menunggu jawabannya.
Itu hanya perkataan anak kecil, Lukas, ucap Bella mencoba menenangkan. Walaupun begitu, aku ingin jawaban langsung darimu, baby. Aku lebih percaya padamu. Apa yang kau ucapkan daripada orang lain, ucap Lukas serius. Mendengar itu, entah mengapa perasaan Bella menjadi senang. Lukas mempercayai dirinya, berarti Lukas benar-benar menganggap Bella adalah orang yang berharga untuknya. Ais, kenapa kau diam saja? Berarti kau menyetujui bahwa aku tidak tampan lagi? Jawab Lukas kesal. Lukas, panggil Bella pelan, namun Lukas yang mengambek lebih memilih menatap ke arah samping mobil. Hai, dengarkan dan lihat aku, ucap Bella kesal melihat sifat kekanakan Lukas. Kau sangat tampan, bahkan artis-artis Korea kalah jauh darimu. Kau yang paling tampan di dunia ini, Lukas. Kau puas? Ucap Bella membuat Lukas langsung menatap Bella. Hehehe. Cengiran lebar mengembang di wajah Lukas, membuat Bella yang melihatnya gemas dan langsung mencubit pipi Lukas. Lukas tetaplah bocah polos, walaupun dia mesum, tetapi Lukas selalu dalam kendali Bella dan itu mutlak. Getaran di smartphone Bella membuat Lukas melihat smartphone Bella yang terlihat menyala. Lukas mengernyitkan dahinya heran melihat wallpaper Bella terpasang sebuah foto lelaki yang tidak dikenalinya. Siapa dia? Tanya Lukas menunjuk wallpaper Bella. Bella yang melihat ke arah tunjuk Lukas. Oh, dia artis Korea yang menjadi orang nomor 1 paling tampan di dunia, ucap Bella polos. Lukas yang mendengar itu langsung memanyunkan bibirnya kembali. Kau bohong, baby, ucap Lukas kesal menundukkan wajahnya. Lukas, tidak, aku tidak bohong, hanya kau yang paling tampan di dunia, ucap Bella mencoba menghibur Lukas. Aku tidak percaya, ucap Lukas lirih. Aku serius, kau orang paling tampan di dunia ini. Bukan di dunia, tapi di hatiku, ucap Bella serius. Benarkah? Tanya Lukas dengan wajah cerianya. Tentu saja, ucap Bella cepat. Lagi Bella melihat cengiran polos dari bocah yang duduk di sebelahnya ini. Entahlah, saat ini Bella merasa Lukas adalah orang yang bisa membuat nyaman dan perasaan hangat yang dirasakan. Lukas selalu saja membuat sesuatu hal untuk menarik perhatian Bella, dan saat ini Lukas sudah benar-benar menarik semua perhatian Bella untuk terus fokus kepadanya, bukan kepada lelaki lain. Lalu kenapa kau masih memajang foto lelaki Korea itu? Ayo ganti dengan wajahku, baby, ucap Lukas mengerutkan bibirnya kesal. Aku tidak mempunyai fotomu, Lukas, ucap Bella jujur. Berikan smartphone-mu. Bella memberikan smartphone-nya kepada Lukas. Lukas langsung membuka kamera dan berpose. Bella yang melihat Lukas dari samping hanya diam ketika smartphone-nya sibuk diotak-atik oleh Lukas. Nah, ini lebih baik, baby, ucap Lukas memberikan smartphone Bella. Bella menerima smartphone-nya, menatap wajah Lukas yang menjadi wallpaper. Lampu hijau sudah menyala. Lukas kembali fokus ke jalanan depan. Hai Lukas, kenapa ketika berfoto kau memasang wajah cool? Tanya Bella melihat wajah Lukas di smartphone-nya. Agar aku tampan, baby. Kalau aku tertawa, maka yang terlihat adalah wajahku yang seperti bayi, ucap Lukas jujur. Tapi aku suka semua ekspresi yang ada di wajahmu, ucap Bella pelan namun bisa didengar oleh Lukas. Sontak saja Lukas yang mendengar itu merasa sangat senang. Baby, Lukas langsung memeluk Bella tiba-tiba dan melepas setir mobil. Lukas, mobilnya, teriak Bella membahana. Sementara Diego yang berada di Inggris saat ini sedang berada di ruang kerja apartemen pribadinya mengerjakan setumpuk kertas yang harus ditandatangani. Masuk,
ucap Diego. Seorang bawahannya masuk ke dalam kamar. Diego langsung menyandarkan dirinya ke kursi kerjanya menatap bawahannya. Sir, ada sesuatu yang terjadi di mansion, ucap bawahannya. Ada apa? Tanya Diego. Tuan Lucas membawa seorang model yang bernama Bella Flores untuk menginap di mansion. Diego terdiam cukup lama. Dia tampak memikirkan sesuatu terlihat dari kerutan di keningnya. Lalu, tanya Diego. Mereka menghabiskan waktu dengan bermain, menonton di ruang TV bersama Tiara dengan Cindy. Bagaimana kabar Cat? Tanya Diego. Dia masih dalam pengawasan kami, Sir. Ya, tetap awasi anak-anakku. Dan Cat, jangan sampai kalian lengah, ucap Diego dingin. Dan ambil penerbangan besok sore menuju Chicago. Aku tidak ingin datang terlambat ke acara pertunangan Lucas, ucap Diego. Baik, Sir. Bawahannya membungkuk hormat lalu keluar dari ruangan Diego. Tinggallah Diego sendiri menatap sebuah foto di mana ada dirinya, Lisa istrinya, Lucas dan Tiara yang tertawa senang di sebuah rumah makan Jepang. Diego masih ingat dengan jelas, di tempat inilah Lisa menunjuki Lucas dan Tiara adalah anak yang benar-benar mirip dengannya karena kesukaan mereka terhadap makanan yang ada rumput lautnya. Diego tertawa sedih mengenang kebersamaan mereka yang tidak bisa diulang kembali. Lisa, apakah menurutmu apa yang kulakukan sudah benar? Ucap Diego mengelus wajah Lisa yang berada di dalam foto. Bersambung.